Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi bab 5, yaitu selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ini kita akan membahas diantaranya yang pertama kehadiran sang kekasih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Yang ketiga, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tahukah anak-anak sekalian, Nabi Muhammad SAW merupakan satu-satunya Nabi yang kehadiran ke muka bumi sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sebagai sosok manusia yang memiliki sifat yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan menjadi rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa berita bahagia, ancaman, dan perintah yang merupakan manusia teladan sepanjang masa. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kepadanya umat manusia memohon syafaat atau pertolongan. Tiada satupun makhluk yang mencapai kesempurnaan yang dicapai oleh Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin pada 12 Rabiul Awal bertempatan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayah beliau meninggal dunia sejak Nabi Muhammad SAW dalam kandungan ibunya yang berusia 6 bulan. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan nama ibu beliau adalah Siti Aminah. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibu beliau wafat. Dia pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Sayangnya, hanya 2 tahun Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya. Kakek Nabi meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Setelah kakek Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai Nabi Muhammad SAW menginjak remaja. Nabi Muhammad SAW mulai bekerja di usia yang baru 10 tahun dengan menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah Gurun Mekah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW berdagang dengan pamannya. Ia ikut membawa barang dagangan yang diambil dari Siti Khadijah. Hampir 3 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangan. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW
mulai berdagang sendiri tanpa bantuan dari pamannya. Beliau mengambil sendiri barang dagangan dan memasarkannya. Dari usaha dagangan itu, Nabi Muhammad SAW mendapat keberhasilan. Hal itu disebabkan oleh kepribadian mulia Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, yang pertama, berpendirian teguh. Yang kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga, beliau memiliki kejujuran yang sangat luar biasa. Yang keempat, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Yang kelima, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Yang keenam, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli tanpa membeda-bedakannya. Yang ketujuh, memiliki sifat percaya diri. 8. Menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Dari sifat kejujuran, perilaku sopan, santun dalam berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun. Mereka mempunyai 7 orang anak, diantaranya 3 laki-laki, 4 perempuan, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian, Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasihkan diri di Gua Hira. Hal ini beliau lakukan berkali-kali. Tepat tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama melalui malaikat Jibril, dan dalam turunnya wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau Rasul. Setelah wahyu pertama turun, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah wahyu kedua turun, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dengan turunnya wahyu kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mengajak orang-orang terdekat dengan beliau. Tujuannya agar lebih dahulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya.
Tempat yang beliau pilih bertempatan di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Khazumi. Orang yang pertama kali masuk agama Islam disebut as-sabiqunal awalun. Di antaranya yaitu Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Selain itu, berkat Siti Khadijah dan Abu Bakar, bertambahlah orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu surah Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi, yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama, beliau mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, salah satu seorang pamannya yang bernama Abu Lahab bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam dakwahnya, Nabi Muhammad SAW mendapat banyak hambatan dan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Namun, Nabi Muhammad SAW tetap terus berdakwah dan semua hambatan dan rintangan dihadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Ibu berharap dari pembelajaran hari ini anak-anak sekalian dapat meniru sifat-sifat mulia dari Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Apabila ada pembahasan yang belum dipahami, silahkan bertanya pada kolom komentar di aplikasi Ruang Guru, dan jangan lupa absen di aplikasi Ruang Guru. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.